Bapak Ibu, para saudari dan saudara yang terkasih, hari ini kita merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Maka untuk kesekian kalinya kita diajak untuk memahami secara terbatas, merefleksikan kembali apa yang bisa kita pahami, apa yang bisa kita pikirkan, apa yang menginspirasi hidup kita dari perayaan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Maka ada 3 cara atau mungkin 3 pendekatan supaya kita bisa lebih mengenal atau mungkin sedikit banyak mengetahui apa yang dimaksudkan dengan Tritunggal Maha Kudus. Maka yang pertama, para saudari dan saudara, kalau kita bicara tentang Tritunggal Maha Kudus, maka mungkin kita bisa mulai dari apa yang sebetulnya sudah disediakan oleh, katakanlah, bangsa ini, oleh negara kita dalam rumusan Pancasila. Maka kalau kita mau mengenali Tritunggal Maha Kudus itu seperti apa, mungkin kita bisa bertolak dari sila pertama dari Pancasila. Bunyi sila pertama bagaimana, saudari-saudara? Persatuan Indonesia. Sila pertama bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ada satu kata kunci dalam sila pertama yang sebetulnya menjadi payung, menjadi perlindungan yang bisa membuat Tritunggal Maha Kudus bisa menjadi tetap ada di Indonesia dan tidak boleh, katakanlah, diperbantahkan, hanya bisa diterima. Mengapa? Dalam sila pertama, Bapak Ibu, para saudari-saudara, kita mengenal ada kata esa. Menarik menurut saya, dan mungkin bagi kita juga menarik, para saudari-saudara, karena orang yang dulu merumuskan Pancasila tidak menulisnya ketuhanan yang Maha Satu, tetapi Maha Esa. Mengapa? Karena satu dan esa beda. Kalau satu itu artinya tunggal, toktil, itu gagasan satu, nggak ada yang lain, katakanlah begitu. Atau kalau ada yang lain, maka yang lain itu misah. Tetapi kalau kita bicara tentang esa, esa itu bukan bahasa asli kita, para saudari dan saudara. Konon dari bahasa rumpun Semit, Arab, dan Yahudi sana. Maka bahasa arti kata esa itu sebetulnya satu yang kompleks. Maka ketika negara ini berdiri, lalu ada dasar Pancasila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, maka dari sana sebetulnya sebelum kata Tritunggal Maha Kudus itu menjadi banyak fokus perdebatan, negara ini sudah mengakui dan memperbolehkan Tritunggal Maha Kudus itu diyakini di negara ini. Maka esa itu artinya kesatuan yang kompleks, bukan tunggal toktil. Itu gagasannya. Maka dari sana, dari kata esa, kita bisa sampai pada permenungan yang namanya Allah Tritunggal sebetulnya mengajak kita untuk mengenali dalam diri Allah ada banyak unsur yang ada di dalamnya. Maka kita mengenal ketuhanan yang Maha Esa. Dalam diri Tuhan ada banyak unsur yang ada di dalamnya. Maka Tuhan itu tidak hanya satu, misalnya roh saja, atau katakanlah apa boleh ditambahkan di sana. Atau Tuhan itu hanya kebijaksanaannya saja, atau Tuhan itu hanya kecerdasannya saja, mudah-mudahan begitu. Maka permenungan pertama, kalau kita bicara tentang Tritunggal Maha Kudus, maka kita perlu bersyukur. Mengapa? Karena dasar negara kita, sila yang pertama mengajarkan kepada kita, Tuhan itu Maha Esa, bukan Maha Satu. Tetapi dia itu adalah kesatuan yang kompleks, dia kesatuan dari banyak unsur di dalamnya. Ya seperti manusia sajalah, manusia itu kan satu person, tetapi unsurnya ada banyak. Ada rambutnya, ada matanya, ada kukunya, ada hidungnya, ada kakinya, mudah-mudahan demikian. Maka Maha Esa itu sebetulnya sudah menjadi pembelaan kepada iman trinitaris yang kita miliki sebagai orang-orang beriman Kristiani. Maka suatu kali kalau kita ramai terkait dengan iman trinitaris, kita katakan saja, ingatkan pada orang yang katakanlah tidak paham terkait dengan atau tidak bisa mengerti tentang trinitaris, kita ingatkan saja kalau dia sama-sama orang Indonesia, masih ingat sila pertama enggak?
Kalau masih, maka di sanalah Trinitaris tertulis pakai bahasa yang diakui oleh negara ini. Itu yang pertama, para saudari dan saudara. Menarik kalau kita merefleksikan Tritunggal Maha Kudus dari apa yang sudah kita punya dan diakui secara resmi oleh bangsa ini. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, para saudari dan saudara, tentang Trinitaris kita juga bisa bicara dengan sedikit beda. Misalnya, kalau dalam bacaan-bacaan hari ini kita diajak untuk mengenali, rupa-rupanya Trinitaris juga bisa dikenali sebagai cara berada atau cara perkenalan Tuhan kepada kita yang cukup bervariasi. Maka kalau Tuhan itu memperkenalkan diri kepada kita sebagai Allah yang besar, Allah yang maha kuasa, Allah yang spektakuler dan macam-macam, maka kita mengenalnya sebagai Allah Bapa. Tetapi kita juga mengenal ada, katakanlah, perkenalan diri Allah yang dekat dengan manusia, bahkan mengambil wujud manusia yang hidup pada kurun waktu tertentu dan terbatas, maka kita mengenal Allah Putra. Lalu setelah itu kita juga mengenal tidak mungkin Allah itu hanya besar dan jauh, atau tidak mungkin Allah itu hanya hidup dalam tempo waktu tertentu, hanya pada zaman-zaman tertentu. Tetapi pasti juga Allah itu menyertai kita sampai sepanjang segala zaman. Maka kita mengenal Allah Roh Kudus, sama seperti yang dalam bacaan hari ini berikan kepada kita. 3 cara Tuhan memperkenalkan dirinya pada kita. Apakah selalu hanya 3 cara? Mungkin enggak, bisa jadi bertambah. Tetapi gagasannya menurut bacaan-bacaan hari ini, rupa-rupanya sebagai orang beriman, menurut tradisi kitab suci, Tuhan Yesus yang pertama kali memperkenalkan Allah Bapa di surga itu besar dan mungkin kita rasakan jauh. Lalu ia memperkenalkan diri lebih dekat dengan cara-cara yang lebih terbatas dalam tempo yang katakanlah tidak terlalu lama pada masa-masa tertentu. Tetapi setelah itu dia toh tetap hadir menemani kita sampai selamanya. Maka ada cara atau ada 3 cara Tuhan menghadirkan dirinya, memperkenalkan dirinya kepada kita semua. Itu cara kita memahami Trinitaris yang kedua. Kita bisa menambahkan yang lain. Lalu yang terakhir, Bapak Ibu para saudari-saudara, Trinitaris juga mengajak kita untuk tidak hanya sekedar memahami apa sih Trinitaris, tetapi kita juga diajak untuk menggali spiritualitas, semangat yang ditawarkan, cara hidup yang ditawarkan oleh Allah Tritunggal kepada kita semua. Maka menarik kalau kita kemudian membaca dalam bacaan pertama tadi, dikatakan demikian. Inilah sabda kebijaksanaan Allah. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, dan seterusnya. Lalu dikatakan, sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada awal mula sebelum bumi ada. Sebelum samudra raya ada, aku telah ada. Sebelum segala sesuatunya ada, aku ada. Ketika segala sesuatu diciptakan, aku ada di sana, dan seterusnya. Maka para saudari dan saudara, spiritualitas apakah yang bisa kita pelajari dari katakanlah Hari Raya Tritunggal Maha Kudus? Rupa-rupanya tidak mungkin salah, tetapi kita bisa katakanlah menarik satu spiritualitas, satu semangat hidup dalam gagasan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Kita diajak untuk memiliki kesanggupan dalam diri kita, dalam kebersamaan kita, rupa-rupanya seperti Allah Tritunggal sendiri. Apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, kita melakukan, kita memikirkan apa yang menjadi pikiran dan kehendak Tuhan sendiri. Trinitas mengajak kita untuk menjadi satu, entah satu dalam diri kita sendiri, atau satu antara kita sebagai orang beriman, atau satu kita dengan Tuhan kita. Sama seperti Allah Putra melakukan apa dan memikirkan apa yang dipikirkan Allah Bapa, sama seperti kita pun, kita diajak untuk melakukan yang sama. Kalau kita memikirkan sesuatu, kita menghendaki sesuatu, kita melakukan sesuatu, kita didorong supaya yang kita pikirkan, yang kita lakukan adalah yang dipikirkan dan yang dikehendaki oleh Allah sendiri. Maka misteri Hari Raya Tritunggal Maha Kudus mengajak kita untuk menjadi semakin satu dengan Tuhan kita. Cara pikir kita dekatkan dengan Tuhan. Cara bertindak kita selaraskan dengan Tuhan.
Tetapi tidak hanya dengan Tuhan, tetapi kita selaraskan juga dengan saudari-saudara kita yang tinggal bersama dengan kita. Maka semoga perayaan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus bukan hanya menjadi sekedar diskusi terkait dengan apakah hakikat Tritunggal Maha Kudus, tapi semoga menjadi inspirasi bagi kita bagaimana kita hidup, supaya kita menjadi satu cara berpikir, Tuhan, saya, dan sesama. Satu cara bertindak, Tuhan, saya, dan sesama. Dan mungkin satu juga dalam menghendaki segala sesuatu. Kehendak Tuhan menjadi kehendakku, dan kita pastikan, kita upayakan menjadi kehendak semua orang juga. Maka semoga Hari Raya Tritunggal Maha Kudus sekali lagi tidak hanya membawa kita jatuh pada diskusi katakanlah istilah, tetapi semoga tetap membantu kita untuk bisa mendapat inspirasi spiritual darinya, menjadi satu dengan Tuhan, dengan diri kita sendiri dan sesama. Nama Tuhan dimuliakan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita hening sejenak. Allah Bapa yang kekal, kami bersyukur sabda-sabdamu hari ini pada Hari Raya Tritunggal Maha Kudus mengingatkan kami agar kami tidak sekedar jatuh atau terpenjara dalam upaya memahami apakah makna atau apa hakikat trinitaris bagi kami sebagai orang beriman. Kami memang dapat mengetahui sedikit demi sedikit makna ketunggalan dalam Tritunggal ketika kita memahami, memakai bahasa yang sudah kami pakai, keesaan yang ilahi. Tetapi semoga kami tidak hanya berhenti sampai di sana. Kami juga mengenal Engkau hadir memperkenalkan diri dengan berbagai macam cara. Engkau sebagai Allah yang hebat luar biasa. Engkau sebagai Allah yang dekat, yang menemani hidup kami, pernah ada dalam sejarah. Dan Engkau juga menemani kami dari dulu, sekarang hingga sampai akhir zaman. Tetapi Engkau pun juga menawarkan kepada kami, semoga spiritualitas kesatuan menjadi milik kami, agar kami bersatu dengan Engkau, dengan diri kami dan sesama. Maka marilah para saudari dan saudara, kita bangkit berdiri, kita perbarui iman. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta. Bacaan dari Kitab Amsal. Inilah sabda kebijaksanaan Allah. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada awal mula sebelum bumi ada. Sebelum samudera raya ada, aku telah lahir, yakni sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air. Sebelum gunung-gunung tertanam, aku telah ada, dan lebih dahulu daripada bukit-bukit aku telah lahir. Sebelum Tuhan membuat bumi dengan padang-padangnya atau debu dataran yang pertama. Ketika Ia mempersiapkan langit, aku ada di sana. Ketika Ia menggaris kaki langit pada permulaan air samudera raya, ketika Ia menetapkan awan-awan di atas, dan mata air samudera raya meluap dengan deras, aku ada di sana. Ketika Ia menentukan batas kepada laut, supaya air jangan melanggar titahnya, dan ketika Ia menetapkan dasar-dasar bumi, aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Setiap hari aku menjadi kesenangannya, dan aku senantiasa bermain-main di hadapannya. Aku bermain-main di atas muka buminya, dan anak-anak manusia menjadi kesenanganku. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan
manusia, sehingga Engkau mengindahkannya. Kau ciptakan dia hampir setara dengan Allah. Kau mahkotai dengan kemuliaan dan semara. Kau beri dia kuasa atas kuatan tanganmu. Segalanya telah kau tundukkan di bawah kakinya. Domba, sapi, dan ternak semuanya, hewan di padang dan marga satwa, burung di udara dan ikan di laut, dan semua yang melintasi arus lautan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara terkasih, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia, kita beroleh jalan masuk karena iman akan kasih karunia Allah. Di dalam kasih karunia ini, kita sendiri dan kita bermegang dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikianlah sabda Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Masih banyak hal yang harus aku katakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran,
Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berbicara dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan ia katakan. Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang dia terima daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa miliki adalah milikku. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang dia terima dari Bapa, yang dia diterima daripadaku. Demikianlah sabda Tuhan.